Satu waktu Nabi SAW mengambil dengan kedua telapak tangannya batu kerikil, fasabbaha bikaffihi. Kemudian itu batu kerikil bertasbih, hatta sami'na tasbih. Kata Sayyidina Anas mengatakan apa? Sampai-sampai kami, kata Sayyidina Anas, dengar tuh tasbihan. Sayyidina Anas mengatakan Nabi ambil batu kerikil, ketika dipegang tuh batu kerikil nyampe telapak tangan Nabi, kata Sayyidina Anas, sami'na, bukan sami'tu, sami'na, kami yang dengar. Sami'na, kami dengar itu batu bertasbih di tangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'ahu fi yadi Abi Bakar, thumma wudi'a fi yadi Abi Bakar. Kemudian subhanallah itu batu dikasih, ditaruh ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Fasabbaha aydhah. Kemudian itu batu kerikil bertasbih juga di tangan siapa? Di tangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang bilang, jangan-jangan emang batunya aja yang hebat tuh, bukan tangannya tuh. Bisa jadi batunya emang teman bertasbih, Allah kasih kelebihan di batunya, bukan di tangan. Apa yang terjadi? Sayyidina Anas ngelanjutin, summa fi aidina, habis itu ditaruh di tangan kita nih, fama sabbah, nggak bertasbih lagi. Rahim galal musannifu al-imam al-Bajri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil mufidarini amin. Nabadhahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabdhan ila akhirih. Fanabdhan masdarun mansubun bifi'lin mahdhufin min lafdhihi aw mansubun biqawlihi rumiya fil baiti qablahu fayakunul 'amilu fihi muwafiqan lahu fil ma'na kama fi qaulika jalastu qu'uda. Imam al-Bajuri mulai dengan penjelasan nabadhahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah melontarkan, menghempaskan terhadap kerikil siapa? Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabdhan. Jadi Imam Bajuri kasih tahu ini kenapa Imam Busiri mengatakan nabdhan bihi ba'da tasbih bi batnihima. Imam Bajuri lagi menghadirkan fi'il yang kana mahdhufan, takdir yang kana muqaddaran, dihadirkan oleh Imam Al-Busiri untuk memberitahu nabdhan bihi di sini adalah maf'ul mutlak. Artinya ditakdirkan nabadha Nabi Muhammad SAW nabdhan bihi ba'da tasbih bi batnihima, telah melontar. Siapa yang melontar? Nabi Muhammad SAW betul-betul melontar dengan batu kerikil tersebut setelah batu tersebut bertasbih di kedua tangannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau nabadhan nabiyyu nabdhan, berarti nabdhan jadi apa? Jadi apa? Jadi maf'ul mutlaq. Fanabdhan masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin min lafdhihi. Nah, kalau yang takdir pertama nih, ketika dikatakan takdirnya nabadhahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabdhan, maka fanabdhan ini merupakan masdar yang dimansubkan dengan fi'il yang dimahdzufkan min lafdhihi, dari lafaznya, karena ji'a dengan fi'ilnya nabadha nabdhan, seperti jalasa zaidu julusan, itu maf'ul mutlaknya ji'a bil masdar yang masdarnya dari fi'il yang lafaznya sama. Atau bisa juga yang kedua, au mansubun, atau dinasabkan biqaulihi, dengan ucapannya Imam Al-Busiri pada bait sebelumnya. Kan kita lihat di bait yang sebelumnya di mana Imam Al-Busiri mengatakan di bait sebelumnya, hatta gada min tariqil wahyi min syid ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi. Nah, kata rumi ini telah dilontarkan. Yang kedua, kenapa dia bisa menjadi mansub? Tadi pertama dengan fiil dengan lafaz yang sama. Bisa juga dinasabkan
dengan ucapan Imam Busiri di bait sebelumnya, yaitu biqaulihi rumiya fil baiti gablah. Pada bait sebelumnya, maka fayakunul amilu fihi, maka amil yang menyebabkan nadzan menjadi mansub muwafiqan lahu fil makna, dia menjadi sama sesuai dalam maknanya, karena nabdzan itu lontaran, rumia juga artinya dilempar, dilempar dilontar, sama-sama arti makna dilempar. Makanya Imam Bajuri ngingetin nadhirnya kama fi qaulika, seperti kau punya ucapan jalastu qu'udan, telah duduk siapa saya, betul-betul duduk. Makna jalasa artinya duduk, qu'ud juga artinya duduk. Walaupun dalam fiqhul lughah ada yang mengatakan kalau jalasa itu duduk dari berdiri, berdiri terus duduk, namanya jalasa, betul? Qa'ada itu dari tidur habis itu duduk, baru namanya qa'ada. Kalau Indonesia makan kagak, dari berdiri duduk, bahasa Indonesia apa? Duduk. Kalau dari tidur bangun, posisi dalam keadaan duduk, bahasa Indonesia apa? Duduk. Kalau bahasa Arab beda, orang dari berdiri terus duduk, itu namanya jalasa zaidun. Kalau dari tidur kemudian duduk, itu namanya qa'ada. Berarti bahasa Arab kaya gak? Kaya gak? Kaya. Makanya banyak dulu ulama agak nolak Quran diterjemah. Kenapa? Ini bahasa Arab, bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia bahasanya miskin. Karena apa? Karena mufradat bahasa Indonesia itu nggak banyak. Ada yang bilang cuma 600.000 kosakata. Waktu kemarin Menteri Pendidikannya Anies Baswedan, tiap Jumat dia menambah kosakata baru, diambil dari bahasa-bahasa daerah. Sedangkan bahasa Arab itu ada jutaan kosakata. Itu dari bahasa saja udah nggak seimbang. Artinya ada kata-kata bahasa Arab nggak punya padanan bahasa Indonesianya. Apalagi ini Al-Quran yang bukan cuma bahasa Arab, ditulis, diturunkan oleh Allah dengan nilai sastra tinggi. Sastra yang semua bangsa Arab di Mekah yang punya nilai kualitas sastra tertinggi jatuh tunduk firihabil Quran, saking mewah dan megahnya sastra bahasa Arab. Nah, bagaimana udah ditulis pakai bahasa Arab, sastranya tinggi, mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nggak bakal nyampe. Makanya dulu polemik besar-besaran di kalangan para ulama menolak menerjemahkan ke bahasa lain, bahasa asing, dengan menerjemahkan. Nah, sekarang muncul ada orang-orang, udah ada perdebatan dalam soal terjemah, muncul satu kelompok mahamin Quran lewat terjemah, begitu nyala-nyalain ulama dulu lagi. Kira-kira tuh kurang ajar apa kagak? Dia udah nggak paham bahasa Arab, tahu agama Islam lewat Quran pakai terjemahan, kurang ajar, nggak punya adab, nyala-nyalain ulama dulu. Kira-kira goblok apa enggak? Goblok. Artinya ini Quran nih laut yang nggak ada tepinya. Bahasa Arab nih kaya, dalam, luas, nggak mungkin untuk bisa dipahami hanya dengan terjemahan. Makanya tadi gak usah jauh-jauh ke sastra dah, duduk aja, duduk, diri duduk, tidur duduk, bahasa Arabnya sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Sedangkan kalau bahasa Indonesia sami mawon. Makanya santri MS mesti cinta bahasa Arab. Setuju? Siap cinta bahasa Arab, siap perdalami bahasa Arab, takbir. Jadi niat belajar bahasa Arab tujuannya untuk mendalami makna-makna Al-Quran. Jadi ngafalin mufradat tiap hari itu jadi dapat pahala, bukan cuma biar nggak diikop doang. Jadi niat belajar bahasa Arab, ngapal matan dari jurmiyah, alfiyah, miftahnya. Belajar bahasa Arab itu jadi min dimni dirasatil Quran, masuk dalam muqaddimah untuk memahami Al-Quran, sehingga detik per detiknya, menit ke menitnya, setiap saat itu ternilai dalam keadaan ibadah. Alhamdulillah. Nah, balik kepada pembahasan,
Kalau mansubnya itu dengan rumia, berarti kan rumia maddahnya ra mim ya. Sedangkan Imam Al-Busiri menggunakan kata nabdzan, berarti lafaznya beda. Tapi dari segi makna punya kemiripan. Makanya bahasanya Imam Baijuri, kalau mansubun biqaulihi rumya fil bait qablahu fayakunul amil fihi, maka yang beramal menasobkan nabdzan itu muwafiqan lahu fil makna, cocok sesuai punya kemiripan dengan makna. Rumya artinya dilontar, nabdzan artinya juga lontaran, berarti sama atau tidak? Sama. Nah kalau sama, bisa juga maf'ul mutlak itu bisa dalam bentuk masdar yang lafaznya sama, atau bisa dalam bentuk masdar yang maknanya sama. Contohnya, jalastu qu'udan, telah duduk saya betul-betul duduk. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Wa qawlu bihi ay bil hasa. Jadi makna dhamir di situ tuh nabdzan bihi, ay hi-nya maknanya al hasa. Apa itu makna al hasa? Batu kerikil. Tahu batu kerikil? Apaan? Batu kecil. Iya aja dah. Biar cepat. Ba'da tasbihin. Kemudian Imam Al-Baijuri melanjutkan, wahwa muta'alliqun binabdzan bihi. Ingat, kalau ba harfu jar, harfu jarnya asliyah, maka dia selain punya makna juga punya cantelan. Nah cantelan bihi ini kemana? Cantelannya ke kata nabdzan. Wa qauluhu ba'da tasbihin bi batnihima. Kemudian Imam Al-Baijuri mengatakan ba'da tasbihin bi batnihima, setelah batu kerikil itu bertasbih bi batnihima, di kedua telapak tangannya, balik kepada tangannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ba'da tasbihil hasa, setelah bertasbihnya batu kerikil fi batnir rahataini syarifatain, di telapak kedua tangan yang mulia, yaitu kedua telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi ketika melontar diambil batu dilempar dengan kedua telapak tangan. Nanti kita akan kutip kisahnya baik yang di perang Badar maupun di perang Hunain. Bimaknal kaffain, yang dimaksud dengan batnihima ay kaffain, dua telapak tangan. Makanya kalau ada orang Arab tuh kalau lagi marah, i'tikaf, gampar ente nyebutnya i'tikaf. Biasanya gampar pakai apa? Pakai telapak tangan kan? I'tikaf, ente macam-macam pukul ente itu. Artinya kalau ngomong i'tikaf, kafain itu artinya ini telapak tangan. Ente kok digampar langsung diam? Kan baru mau, belum digampar, langsung sunyi beb. Bimakna al-kaffain wa zahirul kalamil musannif. Nah, zahirnya kalam musannif Imam Al-Busiri, kata Imam Baijuri, annal hasa al-marmiya bihi, bahwasanya batu-batu kerikil yang terlempar itu sabbaha fi kaffaihi sallallahu alaihi wasallam, itu batu-batu bertasbih saat itu batu nempel di tangannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna an-nazima waqafa ala dhalik. Jadi Imam Busiri ini menurut Imam Baijuri seakan-akan mau memberikan cerita momentum ketika sebelum Nabi lempar itu ke para musuh kafir Quraisy baik di perang Badar maupun perang Hunain, itu batu sebelum kelempar, batu itu bertasbih. Saya mau tanya, kita kalau megang batu, batu yang kita pegang bertasbih gak? Hah? Ente nih megang batu, kira-kira ente dengar nggak tuh batu baca subhanallah subhanallah subhanallah? Ada gak? Ada gak? Tapi kalau batu di tangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tangan beda.
Itu batu kalau nempel ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu batu bertasbih. Kira-kira tangan Nabi tangan biasa apa luar biasa? Tangan biasa apa luar biasa? Luar biasa. Batu, saya mau tanya, batu punya mulut gak? Hah? Punya gak? Gak punya. Tapi batu bertasbih, berarti luar biasa gak? Luar biasa. Di tangan Nabi batu itu bertasbih. Makanya beliau kemudian melanjutkan, au annahu qasada tasbihu tsabitu fi ghairi dzalik kama rawah Anas. Beliau kemudian menceritakan riwayat Sayyidina Anas mengatakan, haitsu qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaffan min hasa. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan kedua telapak tangannya batu kerikil, fasabbaha bi kaffihi. Kemudian itu batu kerikil bertasbih, hatta sami'na tasbih. Kata Sayyidina Anas mengatakan apa? Sampai-sampai kami, kata Sayyidina Anas, dengar tuh tasbihan. Berarti kalau tangan Nabi ada Sayyidina Anas yang jarak mungkin 1-2 meter, kedengaran tasbihnya batu, berarti kira-kira suara tasbihnya pelan apa kenceng tuh? Kenceng. Bayangin tuh, bukan kita ngedengerin enggak? Sayyidina Anas mengatakan Nabi ambil batu kerikil, ketika dipegang tuh batu kerikil nyampe telapak tangan Nabi, kata Sayyidina Anas, sami'na, bukan sami'tu, sami'na, kami yang dengar, sami'na, kami dengar. Itu batu bertasbih di tangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'ahu fi yadi Abi Bakar, thumma wudi'a fi yadi Abi Bakar. Kemudian subhanallah, itu batu ditaruh ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Fasabbaha aydha. Kemudian tuh batu kerikil bertasbih juga di tangan siapa? Di tangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Berarti kalau begitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar orang biasa apa luar biasa? Orang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Jadi jangan kurang ajar. Zaman sekarang ada orang caci maki Sayyidina Abu Bakar, caci maki Sayyidina Abu Bakar, dilontarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar mengambil daripada jabatan kekhalifahan dari tangan Sayyidina Ali, diambil Sayyidina Abu Bakar. Kira-kira kalau orang yang enggak memiliki keistimewaan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang katanya punya tamak kekuasaan, kira-kira mungkin nggak akan punya kelebihan? Nah mungkin, pasti nih orang, bukan orang biasa, nih orang luar biasa. Makanya sampai batu ditaruh di tangan Sayyidina Abu Bakar, itu batu bertasbih. Berarti sekali lagi Sayyidina Abu Bakar orang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Maka wajar nggak kalau setelah Nabi wafat Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah? Wajar atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas. Kemudian nggak sampai di situ, tsumma fi yadi Umar. Kemudian diambil lagi, habis dari Sayyidina Abu Bakar dikasih ke Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Fasabbaha aydha. Itu batu bertasbih lagi di tangan Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar orang biasa apa luar biasa? Orang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Lagi-lagi orang zaman sekarang ada yang caci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Berarti orang yang caci maki dua sahabat Nabi yang mulia, kira-kira orang yang caci maki tersebut kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Siapa Anda? Coba pegang batu, bisa tuh batu bertasbih tangan ente. Jadi jangan jaga lisan kita. Sahabat ini bukan orang sembarangan, sahabat yang didik Nabi, sahabat yang jadikan mereka orang-orang luar biasa karena dididik oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Kemudian ada yang bilang, jangan-jangan emang batunya aja yang hebat tuh, bukan tangannya tuh. Bisa jadi batunya emang teman bertasbih, Allah kasih kelebihan di batunya bukan di tangan. Apa yang terjadi? Sayyidina Anas ngelanjutin, summa fi aidina, habis itu ditaruh di tangan kita nih, fama sabbah, nggak bertasbih lagi. Berarti kalau begitu yang hebat, yang mulia batunya apa tangannya? Batunya apa tangannya? Tangannya. Kalau batunya yang bertasbih, harusnya waktu ditaruh di tangan Sayyidina Anas dan sahabat yang lain harusnya juga bertasbih, betul? Tapi faktanya enggak. Tsumma fi aidina fama sabbaha. Tapi pas ditaruh tangan kita nggak bertasbih. فبذلك اندفع ما اعترض به بعضهم على المصنف من أنه لم يثبت أن الحصى الذي رمي به في يوم بدر أو حنين سبح في كفه قبل أن يرمى به. Maka dengan ini, karena ada yang mengkritik, ini nih dua hal yang berbeda.
ada peristiwa batu bertasbih di tangan Nabi SAW. Adapun saat dilempar batu waktu perang Badar, perang Hunain, itu batu nggak bertasbih. Jadi peristiwa batu bertasbih di tangan Nabi itu syekh hadas. Satu lagi ini peristiwa, waktu lagi peristiwa itu batu nggak bertasbih. Kata Imam Baijuri mengutip dari hadis ini bahwa yang menjadi istimewa bukan di batunya, tangannya. Jadi kapanpun dimanapun ketika batu nempel ke tangan Nabi Muhammad SAW, itu batu bertasbih karena keberkahan tangannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika Imam Busiri menceritakan tatkala dilontarkan batu kerikil, kemudian setelah bertasbih di kedua belah tangan, maka ucapan Imam Busiri dalam pernyataan tersebut yang mengutip bahwa di perang Badar dan perang Hunain batu itu sebelum melempar itu sahabat yang ada di sekitarnya mendengar tasbih daripada batu tersebut. Berarti yang dilakukan Imam Busiri benar apa salah? Benar apa salah? Benar, karena mau itu peristiwa saat perang Badar kek, mau perang Hunain kek, kapanpun batu nempel ke tangan Nabi, itu batu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kemuliaan tangannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Naam, jadi kita akan dengarkan kisah keburu nggak nih? Oh 10 menit, insyaallah bisa. Jadi peristiwa perang Badar dan perang Hunain, sebelum nanti kita masuk kepada bagaimana kenapa sih kok Imam Busiri menyerupakannya dengan Nabi Allah Yunus yang bertasbih di dalam perut paus, kemudian paus itu kemudian memuntahkan Nabi Yunus percis berada di pesisir pantai di mana Nabi Yunus terlontar. Dan kenapa kemudian Imam Busiri mengkorelasikannya, itu nanti akan kita ceritakan. Namun proses peristiwa perang Badar dan perang Hunain di momentum ketika Nabi melontarkan, Imam Ibnu Marzuki mengutip cerita tersebut. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat menceritakan bahwa lontaran batu itu terjadi di perang Badar. Cerita dua dalam riwayat Imam Muslim itu terjadi di perang Hunain. Baik, kita mulai dalam riwayat yang menceritakan tentang perang Badar. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, Nabi lagi ngatur strategi. Jadi Nabi ini bukan cuma seorang Nabi dan Rasul, tapi Nabi ini juga merupakan seorang pimpinan negara sekaligus pimpinan jenderal perang tertinggi. Artinya apa? Nabi ini nggak kayak jenderal-jenderal zaman sekarang. Jenderal bintangnya banyak, tapi kalau perang duduk di bawah AC di dalam kantor. Kalau Nabi waktu tempur, Nabi turun di medan tempur. Nabi berada di setiap posisi-posisi genting di dalam peperangan. Nabi turun. Yang perang yang dinamakan Nabi turun dinamakan ghazwah. Jadi Nabi turun. Nabi nggak cuma ngatur-ngatur, ente di sana ya, ente di sini ya, nanti ente di situ ya, tapi dianya duduk di atas singgasana. Enggak. Nabi SAW ikut turun. Nabi angkat pedang. Nabi ikut perang. Nabi ikut keringat. Nabi ikut juga terluka. Nabi juga tanggal giginya karena perang. Nabi juga mendapatkan kucuran darah dari tubuhnya. Nabi kita adalah qudwatun hasanah. Nabi kita adalah pemimpin yang betul-betul menunjukkan sosok kepemimpinannya, baik dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi kita pemimpin biasa atau luar biasa? Berarti Nabi kita pemimpin hebat apa bukan? Hebat atau bukan? Hebat. Jadi kalau mau nyontoh pemimpin, contoh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Nabi lagi mau ngatur strategi, Nabi mengatakan ala yahmilu hatta ya'murahum. Nabi kasih tahu, ingat ya, satu komando ya, jangan melempar maju mundur kecuali ikut perintah daripada Nabi. Sampai Nabi mengatakan inna aktsabukumul qum fandahuhum ankumu bin nabali. Nabi katakan nanti kalau mereka sudah mulai mendekat kepada kalian, baru serang, dan nyerangnya kalau sudah dapat perintah saya.
Tapi perintahnya seperti apa? Kita lanjutkan di Jumat yang akan datang, karena udah masuk waktu Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.